الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث كافة للناس بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم نبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وقال تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين وزمرة الصالحين رحمكم الله. Mari kita terus memperbaharui rasa syukur kita pada Allah, memperbaharui iman dan takwa kita kepada Allah. Karena dunia yang penuh dengan godaan ini terkadang melemahkan iman dan menghilangkan rasa syukur kita kepada Allah. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang memperjuangkan kemanusiaan, mengeluarkan kita manusia dari kegelapan menuju cahaya Islam. Dan semoga salawat ini terus Allah berikan kepada para sahabat, tabi'in, para tabi'in dan kita semua umatnya insyaallah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Akhir-akhir ini khususnya di abad 21 dengan munculnya berbagai macam penemuan manusia dalam hal teknologi, komunikasi, informasi dan seterusnya, generasi kita mengalami pelemahan karakter Quran, karakter Islam. Generasi kita mengalami kemampuan adopsi terhadap budaya, gaya hidup yang semakin jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karenanya pasca bulan Ramadan ini, mari di khutbah yang singkat ini kita mengkaji beberapa ayat Al-Quran yang terkait karakter, kepribadian, gaya hidup. Bagaimana Al-Quran memberikan karakter gaya hidup ini kepada kita dan generasi kita. Di antara puluhan karakter yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ada dua di antaranya yang harus kita jiwai, yang kita harus implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kehidupan generasi kita saat ini. Yang pertama adalah ada karakter yang disebut dengan responsif terhadap kebaikan. Kepribadian yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, tidak menunda-nunda perintah Allah, tidak menunda-nunda kewajiban, tidak menunda-nunda dosa, tidak menunda-nunda hal yang positif, tidak menunda-nunda panggilan Allah, tapi dia berjibaku dan berlomba secara aktif, berkompetisi secara aktif untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karakter ini disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Wa likulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat ila Allah marji'ukum jami'a."
wijhah. Setiap kelompok itu dia punya kiblat, punya arah tertentu yang mereka ikuti. Hiya waliha, yang mereka cenderungi. Yang dimaksud di sini adalah kelompok-kelompok manusia ini, jamaah Jumat, ada banyak macam ideologi, bahkan agama, yang mereka berjibaku untuk mengamalkan agama ideologinya. Apakah agama itu benar atau salah, ideologi atau paham itu benar dan salah, mereka lakukan semuanya. Oleh karenanya kata Allah, fastabiqul khairat, kalian yang berada dalam agama yang dipandu oleh Al-Quran dan Sunnah, yang dibawa oleh Rasulullah ini, harus fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Karena kalian nanti akan dikembalikan kepada Allah. Ilallahi marji'ukum jami'a. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Seandainya Allah menginginkan, bisa saja kalian itu dijadikan satu umat, satu agama, satu paham. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memang menguji kita ini dengan beraneka ragam paham agama dan aliran. Bahkan ada aliran sesat. Untuk apa kemudian Allah Subhanahu wa taala memunculkan agama-agama? Ada agama Yahudi, Nasrani, Majusi, Zoroaster, Hindu, Buddha dan seterusnya. Ada faham materialisme, ada faham pragmatisme, ada ideologi komunisme dan seterusnya. Kenapa muncul ini? Sengaja muncul di tengah-tengah umat manusia, kata Allah, agar kalian berlomba-lomba. Ada saingan, ada tantangan kita untuk berlomba-lomba mengerjakan kebaikan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya kemudian kami diamanahkan di Majelis Ulama Indonesia Pusat khusus menangani aliran sesat di seluruh Indonesia, di Komisi Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan MUI Pusat. Kami dalam setahun ini menangani hampir 10 aliran sesat. Karena di Indonesia ini sudah ada sekitar 400 aliran sesat, jemaah-jemaah, yang beroperasi dan memiliki pengikut yang setia, baik skala nasional maupun skala lokal. Terakhir kami diutus menangani satu aliran yang aneh. Pusatnya di Batam. Saya tidak sebutkan namanya karena masih dalam proses fatwa. Punya cabang 16 provinsi di Indonesia. Ratusan bahkan ribuan pengajian. Bahkan punya cabang di negara lain. Ada 4 negara. Paham ini, jamaah Jumat rahimakumullah, dia mengatakan dia bagian dari Islam. Bahkan dia mengatakan pengikut Nabi Muhammad yang setia. Tetapi yang disebut Muhammad di sini adalah Nur Muhammad. Mereka ikuti namanya Nur Muhammad yang menurut mereka itu abadi selama-lamanya. Berbeda dengan Nabi Muhammad yang lahir di Madinah, yang lahir di Mekah lalu hijrah Madinah. Muhammad secara fisik itu sudah meninggal dunia. Nur Muhammad ini hidup abadi selama-lamanya. Lalu kemudian pendiri paham ini, aliran ini, meyakini bahwa selama puluhan tahun bertemu dengan Nur Muhammad ini dan memberikan ilham, bahasa lain dari wahyu, kepada pendiri kelompok ini. Saya tidak sebutkan namanya karena masih dalam penelitian, adabnya seperti itu. Sehingga wahyu atau ilham, suara nyata yang diberikan oleh Nur Muhammad kepada pendiri aliran ini
Dia tulis setiap pertemuan, sehingga sampai sekarang ini ada 24 jilid kitab hasil dari ilham dari Nur Muhammad itu. Bayangkan jemaah Jumat rahimakumullah, ada orang menerima wahyu atau ilham setelah wafat Nabi Muhammad SAW. Padahal agama ini sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Ketika haji wada, Allah berfirman bahwa hari ini aku telah sempurnakan agamamu dan aku telah cukupkan nikmat kepadamu Muhammad, dan aku telah ridho Islam sebagai agamamu. Ijma' ulama bahwa sumber agama ini tidak bisa lagi dibuat-buat, yaitu Al-Quran dan Sunnah, kecuali ada ijma' dan qiyas yang kemudian kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jemaah Jumat rahimakumullah, ini salah satu saja dari puluhan aliran sesat yang muncul, aliran yang menyimpang yang muncul. Belum ideologi-ideologi lain seperti ideologi liberalisme yang tidak mengakui adanya kewajiban syariat. Kita bebas melakukan apapun di dunia ini sesuai akal, logika, dan keinginan kita sebagai manusia. Tidak boleh dipasung oleh ajaran agama tertentu. Jemaah rahimakumullah, kenapa muncul paham aliran ideologi seperti ini, bahkan agama yang lain? Kata Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat, untuk menguji kita agar supaya kita konsisten dengan akidah dan agama kita, dan jangan kita lama-lama merespon panggilan Allah kalau tidak bisa tersesat. Jemaah rahimakumullah, sebelum Ramadan kami diundang ke Qatar oleh Persatuan Ulama Dunia. Ada 11 perwakilan dari Indonesia. Salah satu yang kami bahas adalah masalah ateisme, al-ladiniyah atau al-ilhad, di mana sekarang ini perkembangan ateisme atau manusia-manusia generasi yang tidak beragama itu makin besar jumlahnya. Bahkan diprediksi tahun 2040 agama nomor 1, karena dia akan berubah menjadi agama nomor 1 di dunia. Yang paling besar pemeluknya adalah agama ateisme, tidak mengakui Tuhan. Jadi agama tapi tidak mengakui Tuhan. Bahkan ada yang disebut dengan kebenaran baru. Kebenaran baru itu ya kebenaran yang tidak boleh diikat oleh nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kejujuran, kebaikan. Kebenaran adalah persepsi yang disepakati. Jemaah, makin kesini kita ini di akhir zaman ini makin sulit kita memegang agama kita, akidah kita. Oleh karenanya itu hati-hati. Kata Rasulullah SAW, nanti pada suatu zaman kalian memegang agama ini kal-qabid 'alal jamr, seperti orang yang memegang bara api. Dipegang panas, tidak dipegang, dia akan mati. Oleh karenanya kita hati-hati jemaah. Makanya di salah satu karakter ciri orang bertakwa itu apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegera kalian kepada surga ampunan Allah. Jangan tunda-tunda ibadah. Jangan sampai kita mengalami paham yang aneh. Karena kita lambat belajar agama, tunda-tunda dulu. Nanti kalau sudah tua baru ngaji. Nanti kalau sudah pensiun baru ngaji. Nanti kalau sudah ada waktu baru belajar Islam. Kalau ajalnya datang duluan, apa yang terjadi? Oleh karenanya jemaah rahimakumullah, belajar Islam. Kita di zaman penuh fitnah, di mana kebenaran dianggap kebatilan dan kebatilan dianggap kebenaran. Auzubillah, subhanallah. Ini karakter yang pertama yang harus kita miliki dan generasi ini miliki untuk menjaga dirinya tetap Islam. Yang kedua adalah karakter al-istiqomah. Istiqomah sering diceramakan oleh para
para ulama, para dai, para ustaz, para kiai, para habaib. Tapi istiqomah seperti apa yang dimaksud? Hampir seluruh ayat tentang istiqomah adalah konsistensi kita memegang akidah, komitmen kita memegang tauhid, komitmen kita terhadap ibadah kita dan akhlak budi pekerti kita yang mulia. Sekarang jemaah rahimakumullah, orang-orang jujur, orang-orang pemalu, memiliki akhlak pemalu, orang yang tawadu, itu dianggap tertinggal. Bahkan sebagian ada mengatakan orang yang jujur itu mengganggu kenaikan pangkat, mengganggu kesuksesan orang lain karena dia terlalu jujur. Kalau mau cepat naik pangkat, silakan jilat-jilat. Nauzubillah. Silakan banyak bohong. Bayangkan kalau kita tidak istiqomah, tidak konsisten dengan akhlak kita, apa yang terjadi? Bani Israel dihapus oleh Allah, dilaknat oleh Allah karena akhlak, moralitas sosial mereka hancur. Kejujuran tidak dianggap kemuliaan lagi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad, "Fastaqim kama umirta wa la tatghaw." Wahai Muhammad, istiqomahlah seperti apa yang diperintahkan kepadamu dan jangan pernah engkau melenceng dari perintah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Syayabatni Hud wa ikhwatuha." Sampai-sampai ubanku, rambutku ini berubang seluruhnya karena turunnya ayat-ayat seperti surat Hud ini. Memang berat istiqomah konsisten di akhir zaman ini jemaah. Karena terlalu banyak godaannya. Terlalu banyak yang menarik kita untuk tidak istiqomah, menjual akidah kita, menjual keyakinan, menjual sikap prinsip kita dijual. Bahkan ada yang menjual prinsipnya, dapat sekian miliar, sekian dan seterusnya. Cukup bilang tidak saja, selesai, kaya. Bayangkan keistiqomahan menjadi sesuatu yang begitu berat. Jemaah rahimakumullah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang istiqomah dalam surat Fussilat yang sering kita baca. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang-orang yang mengatakan Allah Tuhan kami sampai dia mati. Tsumma istaqamu, kemudian konsisten dengan imannya kepada Allah itu. Konsisten bahwa dia menjadikan Allah tujuan hidupnya. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka mereka akan ditemani oleh para malaikat. Tatanazzal, turun terus. Beda nazal dengan tatanazzal. Tatanazzal itu dalam kaidah bahasa Arab terus menerus, berkontinuitas turunnya malaikat, memberikan kabar gembira, jangan engkau pesimis dalam hidup ini, terus konsisten dan berbahagialah dengan surga yang dijanjikan Allah kepada. Dalam surat Al-Jin Allah berfirman, wa annaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya mereka konsisten terhadap jalan agamamu ini wahai Muhammad, agama Islam, akidah Islam, syariat Islam, akhlak Islam, konsisten, maka kami akan turunkan mereka rizki dari langit. Ma'an ghadaqa, air yang deras, maksudnya rizki yang banyak menurut sebagian besar ahli tafsir. Oleh karenanya jemaah rahimakumullah, konsisten dengan prinsip akidah tauhid kita, keimanan kita, bukan berarti kita akan miskin, tidak. Dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dua karakter ini jemaah membuat kita menjadi umat yang disebut dengan khairu ummah, umat yang memiliki nilai, yang memiliki karakter, yang memiliki prinsip. Sehingga sekarang agama Yahudi dan agama Nasrani iri dengan agama ini, dengan umat Islam. Karena satu-satunya agama yang tetap konsisten menolak LGBT, menolak khamar, menolak. 'ala kerusakan di dunia ini secara global hanya agama Islam.
Mereka berkata, sungguh berbahagia kalian umat Islam, ajarannya konsisten. Kami ini sudah banyak perubahan ajaran agama kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang terbaik, khairul ummah, umat yang the best, karena kita memiliki karakter dua ini. Selalu berjibaku, selalu berkompetisi dalam kebaikan, dan konsisten dengan iman, ibadah, karakter, prinsip, dan keyakinan kita sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.